Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Komal Alaka Tamami dari tim oposisi dan pembicara pertama dari mosi Dewan ini mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Setiap 5 tahun sekali akan terjadi pemilihan umum dan rakyat akan memiliki hak untuk memilih kandidat politik yang ada. Kandidat politik adalah orang yang mencalonkan diri di kursi Dewan Perwakilan Rakyat apabila terpilih. Alasan mengapa ungkapan bahwa perlu adanya tes untuk para kandidat politik mencalonkan diri karena beberapa orang atau bahkan banyak orang menganggap bahwa rute untuk pencalonan kandidat politik sangatlah mudah, bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partainya. Padahal tidak, dalam status quo-nya tidak ada ketua partai politik yang cukup bodoh untuk mencalonkan kandidatnya. Tentunya mereka memiliki pandangan mengenai orang yang akan dipilih dan dijadikan sebagai perwakilan partainya dalam kandidat politik. Selain itu, malah saat ini setiap calon dari setiap partai politik memiliki latar belakang kepemimpinan, entah itu dalam bidang ekonomi maupun keluarga ataupun pribadinya. Contohnya biasanya yang mencalonkan diri dalam kandidat politik itu atau biasanya menumpang itu adalah para pengusaha yang memiliki dasar dalam memimpin suatu kelompok. Walaupun tadinya wilayahnya lebih kecil, bisa dibilang tadinya hanya memimpin suatu perusahaan dan akan memimpin daerah. Selain para pengusaha, ada juga para kandidat politik yang berasal dari keluarga yang terdidik. Dengan latar belakang keluarganya, ada yang pernah menjadi Dewan Perwakilan atau kepala daerah itu sendiri, atau pribadinya itu sendiri yang kritis dengan dasar-dasar seperti pernah menjadi kader dari partai politik atau pemimpin dari organisasi kecil dan merangkak dari bawah ke atas sesuai dengan jabatannya saat ini di partai politiknya itu sendiri. Selain itu, ada juga yang pernah menjadi seorang pengganti jabatan atau sering disebut dengan PJ dari suatu kepala daerah. Seperti itulah biasanya latar belakang para calon kandidat yang dipilih untuk menjabat sebagai atau perwakilan dari partai itu sendiri. Selain itu, kami tidak setuju dengan apabila menggunakan tes, karena itu akan mencederai nilai demokrasi, karena hal itu tidak menjamin atas keadilan bagi rakyat kecil yang baru berkembang atau baru masuk ke dalam jajaran politik, karena mereka pastinya akan kalah dengan orang-orang yang bisa dibilang dari kalangan atas yang memiliki akses ke ilmu atau ke buku-buku yang lebih luas. Selain itu, apabila menggunakan tes, apa yang akan digunakan? Apabila tes tertulis, bagaimana caranya suatu keadaan sosial dapat diujikan dalam bentuk tertulis? Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan sosial tidak bisa hanya seperti bahwa menjawab satu soal dengan jawaban A, B, C, D ataupun yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan sosial memiliki lebih banyak jalur dalam jawabannya sendiri. Jawaban dari suatu permasalahan sosial tidak bisa dijawab dengan hanya satu orang saja, karena suatu kondisi sosial adalah suatu kondisi atau masalah yang harus diselesaikan dengan cara berdiskusi sesuai dengan sila yang keempat. Selain itu, jika menggunakan lapangan atau tes secara langsung, bagaimana caranya? Karena seperti yang kita ketahui, kandidat politik sendiri itu adalah kandidat yang memilih untuk mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi apabila menggunakan tes lapangan, tentunya harus ada yang namanya organisasi yang perlu dibangun dan ada yang perlu dikembangkan. Selain itu, mengenai standar latar belakang yang relevan mengenai politik, bukankah itu berarti mereka sudah pernah berhubungan dengan Dewan Perwakilan atau pejabat senior seperti yang disampaikan oleh tim pro agar bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, maka perlu adanya hubungan dengan pejabat-pejabat senior itu. Maka dari itu, apabila mereka pernah memiliki hubungan dengan pejabat senior, bukankah itu berarti mereka memiliki akses ke kisi-kisi mengenai bagaimana tes itu akan diujikan?
Selain itu, alasan kami tidak setuju dengan tes kompetensi politikus adalah karena kandidat yang dipilih tentunya paham mengenai politik, sosial, ekonomi, pengembangan daerah, dan lain sebagainya. Permasalahannya bukan di kandidat politik itu, namun kesadaran masyarakat atau kesadaran rakyat yang memilih. Mengapa? Karena biasanya rakyat-rakyat yang memilih kandidat politik itu lebih ke arah didasari oleh rasa dari kepemilikan mengenai suatu partai. Biasanya pada suatu daerah apabila suatu partai mendominasi, itu biasanya akan lebih cenderung menang daripada partai-partai yang lainnya yang tidak mendominasi di daerah tersebut. Selain itu, selain didasari oleh rasa dari kepemilikan dari partai itu, mereka juga cenderung bisa dibilang mengikuti arus mana yang mana yang dipilih oleh orang lain, mana yang dipilih oleh orang-orang lain atau yang tadi setelah disebutkan. Selain itu, mereka sendiri tidak memiliki kesadaran mengenai mana yang bisa memberikan kemajuan yang signifikan kepada daerahnya itu sendiri. Mereka lebih menganut tentang ajakan dari orang lain. Selain itu, tentunya itu juga pada saat terjadi tes dan hanya beberapa kandidat yang terpilih, yang bisa dipilih oleh rakyat dari beberapa partai itu sendiri, itu juga belum tentu menjamin keadilan mengenai bagaimana nantinya akan terjadi atau penempatan dalam posisinya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki sistem yang namanya yakni pengganti jabatan. Jadi apabila kok partai itu sendiri tidak menghendaki bahwa calon itu yang terpilih dan memilih untuk mengganti mereka dengan orang lain, bukankah itu berarti sama saja? Bahkankah berarti tes itu percuma karena yang dipilih sebagai pengganti jabatan adalah dari partai itu sendiri. Terima kasih, bangga sebagai tim oposisi.